From the colonial era to the present day, Indonesia has been pressured to export raw materials like nickel, coal, and timber to satisfy the voracious appetite of European industries. This lopsided relationship has perpetuated a cycle of dependency and economic subjugation, where Indonesia is relegated to the role of a mere supplier of raw materials. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Guys, ini asing nangis-nangis mendengar pidato Pak Prabowo kali ini. Ya teman-teman, Indonesia akhirnya berani teman-teman untuk melawan hegemoni kekuasaan asing yang selama ini selalu saja dimonopoli oleh Eropa atau Amerika Serikat. Ya, selama ratusan tahun teman-teman kita ini dijajah memang. Dan selama puluhan tahun setelah merdeka kita masih diperalat. Tapi hingga saat ini teman-teman ya, ini Pak Prabowo menegaskan bahwa dengan hanya Danantara ekspor satu pintu, kita bakal mengamankan seluruh sumber daya alam kita. Nah, Pak Prabowo dengan tegas merasa sangat marah, sangat kesal karena Indonesia selalu dicurangi asing. Nah, kenapa dicurangi? Kita selama puluhan tahun, contoh yang paling mudah teman-teman, Freeport deh. Ya. Anda tahu berapa puluh ton emas yang sudah dikeruk oleh Freeport? Dan berapa persen bagian Indonesia? Dulu teman-teman persennya cuma 5%. Setelah alhamdulillah kemarin di buyback oleh Indonesia 50% sahamnya. Dan share Indonesia jadi lebih besar. Nah dulu teman-teman kita cuma kebagian berapa? Cuma 1 digit angka. Dan itu pun dikorupsi. Sehingga rakyat sendiri tidak merasakan kekayaan alamnya yang dijual kepada asing. Nah, ini yang mengawali oleh Pak Prabowo ingin membuat Danantara agar ya kekayaan alam Indonesia ini bisa digunakan seluas-luas, sebesar-besar, semaksimal, seoptimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat. Wah, asing ini pasti marah-marah, teman-teman. Singapura ngamuk, saya yakin ini, teman-teman. Yang paling dekat Singapura, yang paling sering teman-teman mencuri Indonesia itu Singapura. Ya, kita dengarkan dulu pidato dari Presiden Prabowo Subianto. From the colonial era to the present day, Indonesia has been pressured to export raw materials like nickel, coal, and timber to satisfy the voracious appetite of European industries. This lopsided relationship has perpetuated a cycle of dependency and economic subjugation, where Indonesia is relegated to the role of a mere supplier of raw materials. Continue to be strengthened. Take nickel, for example. Indonesia is the world's biggest producers of nickel ore, a vital component in the production of stainless steel and electric vehicle batteries. European industries rely heavily on Indonesian nickel to fuel their manufacturing processes and maintain their competitive edge in the global market. However, this reliance comes at a cost to Indonesia, which often receives low prices for its raw materials and sees little benefit from their value-added production elsewhere. President Joko Widodo at the State Palace in Jakarta on Friday, December 2, 2022, said, "Be careful. In the past, during the VOC era, there was something called forced labor, and there was also something called forced cultivation. In this modern era, forced exports have emerged, a new way of colonialism that we are forced to export." The pressure to export raw materials to Europe has had profound implications for Indonesia's economy and environment. While European industries reap the rewards of Indonesian nickel, local communities bear the brunt of environmental degradation and social upheaval caused by mining operations. Moreover, Indonesia's economy remains vulnerable to fluctuations in global commodity prices, leaving it at the mercy of external forces beyond its control. Of Indonesia, a gavel or a hammer, if you want. This was a symbolic gesture, of course, in view of Indonesia taking over officially the presidency in 2023. So I now invite... This unequal relationship underscores the persistence of modern colonialism, where power imbalances and economic exploitation continue to shape global trade dynamics. European countries,
with their economic might and historical legacy, wield significant influence over resource-rich nations like Indonesia, dictating terms and extracting wealth to sustain their own prosperity. However, the tide may be turning. With the rise of economic nationalism and calls for greater resource sovereignty, countries like Indonesia are beginning to push back against the forces of modern colonialism. Initiatives like Indonesia's nickel ban signal a growing desire to assert control over its resources and demand fair treatment in the global marketplace. Bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, fero. Ya, fero. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. Sebelumnya, minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya, minyak mentah sawit Indonesia
dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya guys, sudah kita dengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi menegaskan teman-teman Indonesia nggak bisa lagi dipermainkan asing. Indonesia mau berdiri di kaki sendiri dan yang luar biasanya ya, dan antara teman-teman sekali lagi membuktikan bahwa dengan adanya ekspor satu pintu Indonesia malah makin untung. Karena selama puluhan tahun kita selalu saja tunduk diatur oleh negara lain, teman-teman. Atur harganya. Padahal kita produsen utama sawit dunia, tapi harganya diatur di bursa Malaysia, teman-teman. Ya, mirislah kalau kita lihat masa lalu. Tapi mudah-mudahan masa depan lebih cerah. Di era Pak Prabowo dan Presiden selanjutnya Indonesia bisa jadi negara maju. Ya, kita doakan saja dan dukung terus pemerintah Pak Prabowo. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.